Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang udah di tempat AB Milk and Kopi, kopi berkah berpahala, masya Allah. Ini mau pesen, silakan bisa dilihat. Kopi berkah berpahala di AB Milk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, pada malam Jumat ini yang berkah ini, alhamdulillah Tad, kita bertemu lagi Tad. Masya Allah, di acara majelis ngopi santai Islami. Singkatannya apa? Yang penting kita bisa kembali lagi bersilaturahmi Tad. Masya Allah, di sini juga ada teman-teman yang di sini Tad, bisa dilihat. Masya Allah, mereka lagi sibuk. Dan tempat kita ngopi ini ada di AB Milk Kopi. AB Milk Kopi. Nih, yang mau ngopi, mau majelis bersama Ustadz, bersama kami, bisa nanti dijadwalin ya Tad ya. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, kita bisa ngopi-ngopi. Makasih Kang Ali. Masya Allah, syukran. Alhamdulillah, kita tadi Ustadz Maulid lagi udah pesan AB Milk. Kita lagi nggak ngopi dulu. Sekarang kan malam Jumat Tad. Malam Jumat, dan pertamanya nih kita nih lagi nongkrong nih, lagi ada kerjaan atau apa ya, nongkrong kayak gini sebenarnya boleh apa enggak sih Tad? di malam Jumat seperti ini maksudnya. Di malam Jumat atau di malam-malam yang lainnya, kalau kita nongkrong seperti ini boleh nggak Tad? Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa kembali sambil duduk, sambil ngopi, sambil duduk bareng, sambil santai lah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa Allah pertemukan kita kembali. Ini kita sebenarnya bukan berdua, ada teman-teman lain, cuman nggak kelihatan oleh kamera. Dilihat dulu Tad. Baik, boleh. Kita masing-masing sambil punya kesibukan masing-masing. Sudah pas. Ada sini kayaknya. Sini. Ke kanan Tad. Sini loh. Ntar ini diedit kan? Iya, nanti diedit. Sip lah. Udah. Tamam. Baik, kemudian terkait pertanyaan, gimana sih, boleh nggak sih Ustadz kita nih nongkrong-nongkrong, duduk-duduk? Sebenarnya kita juga butuh refresh lah, kita butuh hiburan, kita butuh santai. Tentunya kita semua masing-masing punya kewajiban, punya kerjaan, punya beban lah. Kalau kita serius terus, ini nggak kuat nih lama-lama kan ya. Bisa ngebul nanti lama-lama. Maka ada waktunya kita harus refresh sejenak, santai sejenak, rehat sejenak. Tetapi tentunya kita nggak pengen waktu kita kan terbuang sia-sia. Orang cerdas itu, tadi barusan kita dengar kajian dari Buya kan, orang cerdas itu gimana caranya bisa memanfaatkan semuanya untuk bekal setelah meninggal dunia. Nah, kita ini punya modal waktu luar biasa, Allah berikan waktu luang banyak. Maka ketika kita sedang mengisi waktu luang kita, walaupun untuk rehat sejenak, refresh, tapi gimana caranya itu waktu bisa manfaat, ada bernilai pahalanya, ada nilai kebaikannya. Makalah diantaranya seperti ini, kita duduk-duduk walaupun sambil ngopi, sambil ngeteh, ngobrol santai, tapi sesekali lah kita sambil saling ingatkan, sambil ada ya saling sharing lah, saling kebaikan, niat untuk mudzakarah, jadi saling mengingatkan, saling menasihati satu sama lain. Ya kan, di antara ciri-ciri orang beriman itu kan Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi mereka yang beriman, beramal soleh,
dan mereka juga saling mewasiatkan, saling ingatkan satu sama lain dengan kebaikan, dengan kesabaran. Jadi boleh silahkan yang pengen nongkrong, teman-teman duduk-duduk, kalau bahasa kita mah majelasan lah seperti itu. Boleh, tapi ingat ya, jangan sampai nanti duduk-duduknya ternyata obrolan yang menyimpang, jauh dari syariat, ngomongin orang, gosip lah, ini nggak boleh. Ya ngobrol santai nggak apa-apa, bercanda. Yang penting tadi biar sedikit ada faedahnya, silah dengan kajian-kajian sambil sharing lah. Kemudian terkhususkan malam Jumat ini, Masya Allah, malam yang luar biasa. Nabi sebutkan dengan namanya Sayyidul Ayyam. Ya, jadi penghulunya, pemimpinnya hari-hari. Dari semua hari selama satu minggu, paling afdal adalah hari Jumat. Bahkan hari Jumat itu sudah menjadi hari yang mulia sebelum Islam datang. Jadi zaman jahiliyah itu bangsa Arab mereka sudah memuliakan hari Jumat. Mereka kenal dengan namanya Yaumul Arubah. Jadi hari yang sangat mulia sekali. Maka dari itu terkhusus Nabi SAW dalam sabdanya kan beliau mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, atau kama qala fa'aktsiru fihi minas salati alayya. Di antara hari-hari yang paling afdal selama satu pekan adalah hari Jumat, maka di waktu itulah perbanyak salawat kepadaku. Jadi makanya kalau kita tanya kenapa sih ke orang malam Jumat banyak yang dzikiran, banyak yang maulidan, banyak yang sholawatan, pujian-pujian, ya karena ini memang afdalnya hari, paling mulianya hari. Dan Nabi sudah betul langsung dengan lisan beliau menyatakan, karena ini merupakan paling afdalnya hari, maka perbanyaklah hari Jumat dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nongkrong seperti ini tuh boleh sesuai syariat ya, boleh dengan syarat kebaikan, sesuai syariat yang ada faedahnya seperti kajian-kajian yang barusan disampaikan ya tadi ya. Oh ya tadi Sayyidul Ayyam, rajanya hari, atau apa namanya, dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Ini tadi ada pertanyaan nih, malam Jumat memperbanyak sholawat itu riwayatnya seperti apa tadi, biar kita semakin semangat bersalawat tadi? Apakah malam Jumat aja, atau di hari Jumatnya saja, atau di malam yang lainnya juga tadi? Memperbanyak sholawat. Baik, terkait memperbanyak sholawat sebenarnya nggak hanya di malam Jumat atau di hari Jumat. Setiap waktu kalau bisa kita hidupkan hari-hari kita, luangkan waktu kita untuk memperbanyak sholawat. Ya kan, karena di antara semua ibadah yang ada itu, satu-satunya ibadah yang Allah contohkan hanya ibadah sholawat. Jadi sebelum Allah perintahkan kepada kita semuanya, Allah contohkan dan juga dicontohkan oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sebelum Allah merintahkan shollu, Allah sudah menceritakan dulu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka semuanya bersolawat. Maka salatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, shollu 'ala Nabi Muhammad. Maka ini nggak hanya di malam Jumat atau hari Jumat, di waktu-waktu lain perbanyak. Tapi memang terkhususkan di malam Jumat, Nabi kan langsung menyatakan dalam tadi sabda yang kami sampaikan di awal, inna min afdali ayyamikum. Saya lupa kalau secara persis kayak apa sih, nanti kita lihatlah konteks hadis, nanti mungkin bisa disertakan di deskripsi atau di videonya lah. Atau kama qala Nabi, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'aktsiru fihi minas sholati alayya. Atau kama qala Nabi, sesungguhnya di antara paling afdolnya hari-hari kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah untuk membaca salawat kepadaku di hari tersebut. Nah, kalau ditanya berapa sih ukuran salawat itu, ya aqallul iktsarnya dikatakan sudah bisa memperbanyak salawat paling tidaknya membaca sekitar 300 kali salawat. Jadi artinya kalau lebih kurang dari itu maka belum dianggap memperbanyak, dia masih sedikit. Tapi kalau 300 sudah dianggap memperbanyak. Semakin ditambah maka semakin bagus lagi. Jadi jangan sampai nanti sholawatannya hanya di malam Jumat terus 6 harinya libur. Nah jangan. Artinya gini, malam Jumat lebih diperbanyak lagi. Kalau kita sudah punya kebiasaan ketika sebelumnya biasa ratusan ribuan kali, maka khusus di malam Jumat lebih ditingkatkan lagi, karena ini merupakan paling baiknya hari. Dan kalau kita perhatikan hadis tadi kan Nabi mengatakan paling afdolnya hari adalah hari Jumat. Lalu Nabi mengkaitkan dengan sholawat. Kenapa kok nggak dengan ibadah lain? Kan banyak baca Quran, ya kan, ada sholat. Tapi Nabi mengatakan perbanyaklah membaca sholawat di waktu itu.
Jadi paling afdolnya hari lalu Nabi kaitkan dengan ibadah sholawat. Berarti artinya ini salat merupakan paling afdolnya ibadah yang luar biasa. Ya, sampai dikatakan mungkin kalau ibadah lainnya antara amaluna baina qabulin wa raddikan. Amal kita itu antara tolak diterima, ila sholata ala Nabi Muhammadi, kecuali salat kepada Nabi Muhammad pasti diterimanya. Walaupun kata ulama, walaupun kita kadang nggak ikhlas, sedikit ria, tetap dapat pahala. Dapat pahala. Kalau sedekah ria hilang pahalanya, baca Quran sedikit ujub pahalanya nggak ada, tapi salawat ria pun masih ada nilai pahalanya. Ya, karena saking mulianya menyebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau orang salawat sudah dia ikhlas, tulus, khusyuk, maka lebih lagi pahala yang akan dia dapatkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sahabat dan hijrah, itu dia tadi penyampaian dari Ustadz Maulid di malam Jumat atau di hari Jumat kita dikhususkan untuk memperbanyak sholawat. Tadi juga riwayatnya udah disampaikan oleh Ustadz Maulid. Masya Allah. Jadi gini kita minum dulu Tad. Jadi di hari-hari selain malam Jumat dan hari Jumat itu semuanya Senin, Selasa, Rabu dan yang lainnya, seumpama biasa sholawat itu istiqomah 300 ya. Berarti di hari Jumat ini ditambah ya Tad, ditambah lagi ya Tad. Ditambah lagi. Masya Allah. Ini Tad menyambung nih. Kenapa sih kita harus bersolawat dan keutamaannya memperbanyak solawat itu apa Tad? Kalau kita bicara tentang fadilahnya sholawat, banyak sekali, sangat banyak. Ya kan, kalau kita rinci satu persatu ya majelis singkat begini ya nggak akan cukup. Tapi ada satu hadis yang sangat menarik, sebuah riwayat. Jadi ceritanya ada salah satu sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Saking pengennya beliau ini sholat kepada Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku ini kalau pengen bersalawat, gimana? Aku ini ketika ingin menjadikan salawat dalam doaku, kira-kira berapa persennya? Kan kita dianjurkan kalau kita pengen doa, jangan lepas dari salawat. Awali dan juga akhiri doa kita dengan membaca salat biar diterima gitu loh. Kenapa? Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya salawat merupakan ibadah yang insya Allah pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita punya permohonan, doa kita ini diawali dengan salawat, ditutup dengan salat, berarti yang tengah-tengah pasti Allah terima. Jadi awal bagus, akhirnya bagus, maka yang antara keduanya insya Allah juga bakal dianggap bagus juga. Jadi jangan sampai doanya langsung, ya Allah, nggak pakai mukadimah, nggak, puji nama Allah dulu, lalu salawat kepada Nabi, baru sebutkan permohonan, nanti diakhiri juga sama, akhiri dengan pujian kepada Allah dan salat kepada Nabi Muhammad. Jadi biar awal akhirnya bagus. Kembali ke cerita tadi, ini sahabat belum mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku pengen menjadikan doaku ini ada sholawatnya, kira-kira berapa persen sholawatnya? 10% kah? Separuh? Setengah? Kata Nabi, terserah kamu. Bagaimana kalau 2/3 ya Rasulullah? Terserah kamu. Kalau kamu pengen nambah lagi, maka lebih bagus lagi. Wah, akhirnya beliau nambah lagi. Kalau gitu ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah. 1/3 setengah. Aku jadikan setengah doaku isinya sholawat. Bagaimana ya Rasulullah? Terserah kamu. Tapi kalau ditambah maka lebih bagus lagi. Kalau gitu ya Rasulullah, 2/3 bagaimana? Kata Nabi, terserah kamu. Kalau ditambah maka lebih bagus lagi. Ini semakin semangat. Akhirnya kata sahabat tadi, beliau mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, aku jadikan semua doaku isinya hanya salat kepadamu. Jadi di situ tidak ada panjatannya. Semua dari awal sampai akhir. Anggaplah misalnya dia pengen doa selama 10 menit. Tadinya pengen dibagi sepertiga sholawat isinya doa gitu loh. Setengahnya sholawat isinya doa, sisanya. Tapi karena Nabi mengatakan kalau kamu tambah bagus, lebih bagus terus gitu. Akhirnya kata dia, kalau gitu aku jadikan semua doaku isinya sholawat. Apa kata Nabi? Kalau gitu idan tufahamuk wa yughfar dzambuk aw kama qala. Kalau gitu dosamu diampuni, semua hajatmu bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berkat sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita perhatikan, kenapa sih di dalam banyak sigot-sigot sholawat, kan macam-macam sigot sholawat. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah dan lain sebagainya. Biasanya mukadimahnya itu sholawat, tapi nanti setelahnya adalah panjatan doa.
Ya kan, kayak contoh salawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afid al-abdani wa shifa. Ini kan ini pujian semua. Atau salat munjiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Jadi salawat, semoga engkau ya Rob, dengan salat itu engkau selamatkan kami dari segala musibah-musibah. Jadi awalnya salawat, nanti panjatan doa. Ya, jadi tawasul dengan salawat. Ini sahabat tadi ini beliau menjadikan semua doanya diisi dengan salawat, maka Nabi menjawab, kalau gitu hajatmu akan dikabulkan. Maka orang tuh kalau sudah salawat, memperbanyak salawat tiap hari tanpa dia mohon dengan lisan, hanya keretak di hati, insya Allah sudah Allah kabul. Luar biasanya keutamaan salawat. Makanya nggak heran kalau ulama dulu tuh kok gampang sekali sih dimudahkan urusan hajat, kok gampang kabul, ya mereka memperbanyak salawat. Jadi begitu keretak di hati pengen ini, kalau sudah dengar bakal dikasih. Jadi tanpa repot-repot mengucapkan tadarus banyak, nggak, berkat salawat sudah apa yang terlintas langsung Allah berikan gitu. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, sahabat Jalan Hijrah, itu dia pahala yang sangat besar, Masya Allah. Pahala yang sangat besar, keutamaan sholawat. Jadi hajat-hajat kita dikabul, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus tadi juga Ustadz menyampaikan, sahabat, salawatnya orang ria itu diterima. Ini orang sholat belum tentu diterima ya tadi ya, tapi salawat ini Masya Allah, meskipun ria nih, seumpamanya saya salawat sehari 300, saya pamer di status atau di mana ya tadi ya, itu bakalan diterima ya tadi ya. Masya Allah. Seumpamanya saya salawat sehari 300, saya pamer di status atau di mana ya tadi ya, itu bakalan diterima ya tadi ya. Masya Allah. Pokoknya tadi juga Ustadz menyampaikan, kalau kita berdoa itu pertama pujian kepada Allah, terus salawat, terus baru doa, nanti ditutup pujian kepada Allah, terus salawat lagi, insya Allah kabul. Tapi tadi cerita ulama tadi, yang ulama terdahulu, meskipun kritik di hati, pengen ini langsung, Masya Allah, Allah kabulkan. Supaya kita istiqomah bersalawat, ini tadi kan udah keutamaan, terus hari Jumat dianjurkan memperbanyak salawat nih. Kadang kan kita lihat ceramah atau lihat kajian atau hadir di majelis itu cuman sesaat doang. Wah, saya perbanyak salawat nih, besok lupa nih. Supaya istiqomah bersalawat ini gimana Tad? Memang benar ya. Jadi kadang kita ini ketika salat anget-angetan lah, Senin Kemis salawatnya, jadi nggak bisa istiqomah. Ya, termasuk yang bicara juga seperti itu ya. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan dengan kami menyampaikan begini, ini menjadi motivasi buat diri sendirilah. Kita masa sudah nyampaikan ke orang, ternyata salawatnya masih nggak bisa maksimal, kan seperti itu. Bagaimana caranya biar kita ini terus bisa istiqomah? Kita ini kelasnya masih kelas anak TK. Jadi ketika ibadah ini biar maksimal istiqomah, harus sering-sering dimotivasi, didorong lagi. Artinya kalau kita pengen langsung kalau kita pengen istiqomah salawat atas dasar mahabbah dengan Nabi, cinta dengan Nabi, kayaknya itu berat. Karena kita ini kosong dari cinta dengan Nabi. Maka kenapa kalau Nabi banyak menyertakan dalam hadis-hadisnya tentang bagaimana besarnya fadilah sholawat, pahalanya sekian, keutamaannya ini, itu, dan seterusnya. Nah, ini jadikan sebagai motivasi kita. Ingat, sholawat, kalau pengen mudah hajat, sholawat, pengen mudah urusan, sholawat, terus gitu. Jadi kita niati, saya ini kan punya hajat banyak, saya ini kan punya keinginan banyak, saya pengen semuanya kabul, bismillah, dengan sholawat semoga bisa tercapai begitu. Jadi artinya awalnya mungkin untuk memompa semangat kita ini nggak apa-apa lah, kita ini salawatnya sedikit, ada yang pengen kita cari, nggak apa-apa. Ini supaya kelasnya karena kelas TK. Tapi jangan sampai nanti kalau kata Buya, kita ini doa dijadikan sebagai tunggangan, tapi jadikan sebagai tujuan. Walaupun awalnya pengen buat motivasi,
Jadi kayak misalnya kita pengen sholawat, memperbanyak. Bagaimana? Kita cari motivasi dulu. Buat kita ini sampai sana bagaimana? Ya kita, wah saya punya hajat, saya punya keinginan, begitu loh. Kayak orang kan, kalau ada orang disuruh lari 100 meter, nggak ada sebab, dia itu males. Sekarang kamu lari dari si depan pondok sampai depan. Sampai jalan ya. Buat apa? Lari aja. Ngapain kan gitu kan, males ya. Tapi kalau misalnya saya suruh kamu lari ya dari sini ke sana, nanti kalau bisa cepat saya kasih duit 5 juta. Semangat ya. Kenapa semangat? Ada yang memicu. Nah, awalnya gitu juga harus, saya pengen sholat, ada yang dipicu dulu. Pemicunya apa? Saya punya hajat, saya punya keinginan, saya punya urusan, biar cepat terselesaikan. Kata ustadz, kata kiai, kata guru, harus sholawat. Ini jadikan pemicu. Tapi ingat, jangan dijadikan sebagai kendaraan kita aja, jadikan sebagai tujuan. Tandanya kalau kita nanti sudah qabul hajat, tetap kita rutini ya, karena orang kalau menjadikan sholawat hanya sebagai kendaraan, sebagai wasilah, ketika sudah selesai ditinggalkan. Kan sudah selesai saya, nggak gitu. Tapi jadikan tujuan utama. Mau dapat nggak dapat, tetap saya bersolawat. Jadi saya ulangi, pokoknya di awal kita picu, kita bakar semangat kita dorong semangat kita dengan kita ini punya hajat, punya keinginan supaya qabul. Ayo baca sholawat. Nanti kalau orang sudah istiqomah, lama-kelamaan dia sering menyebut dengan lisannya namanya Kanjeng Nabi, sering terlintas namanya Nabi di hatinya, akan lahir namanya mahabbah, cinta dengan Nabi. Nah, orang kalau sudah besar cintanya dengan Nabi, tanpa disuruh pun akan tergerak dengan sendirinya lisannya untuk menyebut namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, para sahabat dulu mereka itu tanpa disuruh mengingat Nabi, memuji Nabi, itu nggak ada yang nyuruh, dan mereka motivasinya nggak ada, hanya cinta yang menjadi pendorong mereka. Karena mereka tiap harinya langsung menyaksikan sosok indahnya Rasulullah. Nah, kita kan jauh sekali seperti itu. Maka awalnya kita picu dengan semangat, kita punya hajat, kita punya keinginan. Nanti kalau sudah kita istiqomah, artinya nggak ada hajat, mau ada urusan, tetap saya pengen sholat karena dasar cinta, nanti bakal perasaan demikian lama-kelamaan. Awalnya mungkin terpaksa, diiming-imingi, tapi nanti kalau istiqomah nanti dengan sendirinya bisa menikmati sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu dia supaya kita istiqomah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah Tad, diminum dulu Tad, Masya Allah. Nih, sambil iklan dulu. Abel Milik menunggu dengan sholawat. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Abel Milik kopi berkah berpahala. Masya Allah. Ini ajib nih. Kalau pengen ngopi-ngopi di sini aja ya Tad ya. Berkah lagi. Kopinya berkah berpahala nih slogannya, Masya Allah. Yang terakhir Tad, terakhir boleh nggak kita nulis sholawat di tembok atau pesen stiker lah, lalu kita tempel di tembok rumah kita, boleh nggak Tad? Mungkin ini pertanyaan terakhir di majelis yang berkah ini Tad. Baik, bukan hanya sholawat, jadi prinsipnya apapun kalimat-kalimat mulia, entah itu sholawat, nama Allah, ataupun kalimat-kalimat yang mulia lah namanya para ulama, ayat Quran, boleh kita tulis di mana saja, asalkan kita nggak khawatir bakal ternodai. Misalnya kita menulis di tembok mana dulu ini, kalau ternyata temboknya tembok pagar begini kan, yang ini kan khawatir nanti nggak kejaga, kena kotoran, orang seenak yang mungkin senderan, akhirnya maaf kena pantatnya dia, duburnya dia. Nah, ini jangan di situ. Tapi kalau tempatnya sekiranya aman, kayak misalnya di masjid atau di majelis kan mulia, di atas tempat mulia, maka nggak apa-apa. Kita nggak bicara masalah menghias masjid ya kan, memang kalau hukum itu hukum tersendiri, khilaf lah. Hukum menghias masjid dengan hiasan-hiasan ini beda masalah lagi. Ini kita bicara kalau kita pengen menulis sesuatu kalimat mulia, tulisnya di mana? Atau mungkin kita sudah tulisan jadi stiker atau sebuah foto ditempel di mana? Ya di tempat mana yang sekiranya nggak bakal tercemar, ternodai lah. Di tempat yang kotor jelas nggak boleh. Kamar mandi masa ditaruh tempat kalimat mulia? Ini jelas namanya menghinakan ayat Quran atau menghinakan kalimat mulia. Kalau niatnya pengen ihana, menghinakan, ya dia naudzubillah mungkin bisa keluar dari Islam. Ya, atau mungkin misalnya di
Jadi tempat kotor jelas nggak boleh. Maka selain di tempat kotor lah, misalnya di jalan, kalau sekiranya khawatir nanti bakal jatuh ya jangan. Maka taruhlah di rumah kita, mungkin di terhormat lah gitu, di dinding mungkin di bagian atasnya begitu ya. Nah kalau di motor bagaimana Ustaz? Di motor lihat dulu bagian mana juga di motor. Kadang orang tuh saking pengen, saya pengen nih motor saya ini adalah motor yang bisa ada syiar ya, tapi juga kita harus lihat-lihat, jangan sampai nanti ternyata ditempelinnya di bagian selebornya atau di knalpot. Ini kan namanya penghinaan ya. Jadi kalau pengen nempel kan mungkin di kepala ya, kepala motor tuh apa di atas lampu speedometernya gitu. Dan kita punya tujuan, mungkin kenapa saya nempelkan ini ya, biar saya ingat. Jadi kalau ketika nempelkan tulisannya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap naik motor shollu ala Nabi Muhammad kan gitu kan. Jadi supaya selamat ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai nanti salawatnya hanya nempel di motor, sampai di rumah hilang, nggak ada hilang ya. Jadi salawat bukan hanya tempel di motor, bukan hanya tempel, tapi betul-betul kita bisa membiasakan lewat lisan kita. Jadi intinya boleh ditempel di mana aja, asalkan tempat yang sekiranya terhormat lah, tidak sampai ternodai kalimatnya. Satu lagi juga, saya ingat, terkadang biasanya ada juga teman-teman yang promo misalnya punya acara event-event ya, event baliho begitu, baliho atau kayak stiker-stiker yang biasa ditempel. Lah kalau pengen tempel jangan tempelnya di tiang listrik, tempel di pohon ya. Bedakanlah antara ulama dengan caleg. Gitu ya. Kadang nggak ada bedanya antara ulama dengan caleg, sama-sama tempel di pohon. Jadi kalau mau tempel ya cukup promo, kan sekarang sudah zaman canggih nih, sudah zamannya medsos. Insya Allah orang tuh lebih fokus ngeliat di medsos ketimbang promo di pohon-pohon, ya kan? Jadi kita sekarang sudah berubah eranya, lebih banyak fokus promonya di media sosial. Jadi supaya nggak terhinakan, khawatir nanti tempel di baliho tembok akhirnya lepas injak-injak orang gitu loh. Kadang juga ada yang membuat baliho, setelah jadi balihonya akhirnya dibuat alas, stiker. Nah ini penghinaan kepada foto guru-guru kita kan. Jadi ya kita lebih bisa menjaga, memuliakan sesuatu yang harus kita muliakan dan yang semestinya kita hormati. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jawabannya berarti boleh masang stiker. Ini tadi asalkan tempatnya mulia dan terhormat gitu kan. Soalnya saya juga nempelin stiker tadi. Enggak di motor, kalau di motor bismillah, kalau di ruang tamu tuh tadi ada tulisan stiker salawat ya. Yang niatnya kalau ada tamu tuh orang masuk tuh salawat. Alhamdulillah sahabat Jalan Hijrah, majelis berkah pada malam hari ini, malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam ya tadi, malam yang dianjurkan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ditutup dengan doa keberkahan Ustaz, dari Ustaz. Baik, sama-sama kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita, Allah berkahi duduk kita pada malam hari ini, Allah berkahi malam kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa bisa menjadikan lisan kita basah dengan salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan berkat salawat Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang punya urusan semoga Allah selesaikan urusannya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan mudah-mudahan berkat salawat kelak Allah berikan rasa cinta di hati kita kepada Nabi SAW, dan berkat salawat Nabi pun kenal dan cinta kepada kita hingga nanti pada hari kiamat kita bisa berkumpul di telaganya beliau, meminum dari telaganya beliau dengan tangannya beliau yang mulia, dan bisa bersama-sama masuk dalam surganya beliau di surga paling tertinggi bersama guru-guru kita, kawan-kawan kita, dan semua kerabat yang kita cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah. Semoga doanya kabul dan kita semakin istiqomah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.